Di video kali ini, sesuai dengan judul dan juga thumbnail, saya akan membahas next carnival yang tidak lain dan tidak bukan adalah Amon Dojima, teman-teman. Mungkin banyak persepsi yang mengatakan bahwa Yamori dulu dan atau Amon dulu gitu ya, ada dua sekte. Nanti mungkin saya bakal kasih tahu beberapa alasannya ya, seperti biasa kenapa Amon yang akan dipilih untuk karakter selanjutnya, teman-teman. Karena banyak sekali asumsi yang menyatakan bahwa kemarin itu kan keluar Arima dulu, Arima Pisai. Kemudian Kelabang, WIT. Kemudian Pisai lagi gitu ya. Siapa ya? Saya lupa. Ayato ya, Ayato Pisai. Kemudian selanjutnya adalah Yamori harusnya karena WIT. Cuman jawabannya adalah tidak seperti itu ya teman-teman ya. Karena sebelumnya juga ada asumsi lagi tuh. Sebelumnya kan ada si Arima Iksa, kemudian keluar Kelambang. Katanya besok ganti-gantian antara Shishiga dan Aogiri. Yang selanjutnya itu adalah Amon Dojima dan ternyata bukan ya. Bukan, melainkan adalah Ayato Pisai gitu ya. Di Aogiri lagi. Sekarang muncul lagi persepsi bakal ganti-gantian atribut. Jawabannya mungkin kemungkinan besarnya adalah kita mengikuti break the chance teman-teman. Dan nanti akan saya tunjukkan bagaimana keadaan di break the chance terkait dengan urutannya. Bisa kalian lihat sekarang hari Minggu ya, kondisi hari Minggu. Sudah tinggal 6 hari lagi. Artinya apa? Artinya mungkin masih ada 2 minggu lagi ya buat keluar next carnival. 1 minggunya adalah penghabisan banner Ayato. Kemudian 1 minggu lagi biasanya ada waktu rehat sebelum kita keluarin banner carnival terbaru teman-teman. Oke, mungkin saya langsung lari buat bahas passive skillnya di video kali ini juga. Kita langsung lari ke break the change teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini kita ada di break the change. Jadi kurang afdol ya kalau kita bikin spoiler tapi tidak menyajikan pasif dan skillnya. Yang nanti akhir video nanti saya bakal kasih tahu beberapa bukti bahwa Amon Dojima akan keluar buat menggantikan Ayato teman-teman. Oke, langsung aja biar nggak terlalu lama videonya, kita pergi ke pasif dan skill Amon Dojima teman-teman. Ya, Amon ini mempunyai posisi sangat penting di sisi G dan jauh lebih bagus dari Arima Iksa menurut saya ya, menurut saya. Karena Amon Dojima ini ternyata lebih potensial dibandingkan dengan Arima Iksa karena di masa depan tim CCG itu juga akan bermain di tim penyerangan ya, damage dealer atau attacker. Nanti ada Arima Ijo, itu pondasinya ada di sana, itu kuat banget. Kemudian Amon ini dan juga nanti ada Juzo warna biru teman-teman. Itu nanti bakal jadi combo yang perfect sekali ya. Nanti saya kasih tahu dari gameplaynya juga. Nah, untuk pasif skillnya saya bakal bahas. Jadi dia serangannya adalah single target ya. Dia punya Savage selama 2 turn dan akan memberikan damage surge selama 1 kali, yaitu damage single target 440%. Jadi serangannya satu musuh ya. Apa itu Savage? Savage ini ketika dia melakukan penyerangan, maka akan ada damage tambahan 20%. Intinya gini, ketika dia nyerang single target, jebret, jebret, itu nanti akan ada tambahan peledakan setelah skillnya itu dikeluarkan. Misalkan attack nih, dar dar dar. Kemudian nanti ada percikan lagi, jebret. Itu nanti itu adalah damage tambahan dari Savage, teman-teman. Efek dari Savage ya. Kemudian dia melakukan damage surge. Artinya apa? Dia ketika melakukan penyerangan, akan ada additional damage lagi sebesar 150% dari attack dia. Jadi, ada akan 2 percikan dalam satu serangan dia. Gunanya apa? Gunanya sangat bagus banget buat ngehalau agitation. Kita tahu sendiri ya, agitation itu keluar ketika dia darahnya drop di bawah 60%. Nah, kalau pakai Kotaro Amon ini, agitationnya bisa langsung dihilangin. Misalkan musuhnya punya agitation atau punya darah lah 70%. Ya, 70%. Kemudian disodok nih sama si Amon ini. Dor. Itu kan biasanya serangan selanjutnya itu adalah agitation ya, karena dia drop di bawah 60%. Dari 70% tadi mungkin sisa 50%. Dan serangan selanjutnya itu harusnya agitation. Tapi karena ada Amon Kotaro ini punya damage ledakan, otomatis agitationnya itu langsung dihapus atau dihilangkan dari ledakannya tadi. Jadi ledakannya itu kena 1 gitu ya. 1 agitationnya hilang. Kemudian nanti ledakan kedua ada damage-nya. Dan untuk kartu selanjutnya nanti bisa menghasilkan damage tanpa mengkhawatirkan adanya agitation di hero tersebut, teman-teman. Ini adalah salah satu keunikan dari hero-hero yang punya ledakan ya. Nah, itu untuk skillnya. Untuk pasifnya di bintang 0.
Di ronde pertama atau di awal turn gitu ya, di setiap turn 1, turn 2, ketika dia main, turn 3, itu akan loncat dia. Sama kayak si Ayato merah ya. Tapi di sini dia loncat juga, damage sekitar 140% kepada semua musuh. Dan memberikan Impired kepada target selama 3 turn. Dan ini bagus ya untuk Impirednya. Dimana HP dari musuh itu max HP-nya bakal dikurangi 8%. Block chance juga akan berkurang 5%. Ini tidak tahu ya, ini tidak dikasih tahu dia bisa ditumpuk atau tidak, tapi asumsi saya ini tidak bisa ditumpuk, cuman dia bertahan 3 turn. Padahal dia loncatnya tiap turn ya, tiap turn, tapi ininya kayaknya nggak bisa ditumpuk deh. Jadi pengurangan max HP-nya hanya 8%. Ini lumayan bagus ya buat di awal-awal turn, apalagi dia ngurangin max HP batas maksimum dari karakter-karakter yang ada di lawan. Ada block chance juga mengurangi 5%. Kemudian di bintang 1 ya, ketika battle dimulai, dapat memberikan 2 stack Fear Ghost gitu ya kepada dirinya sendiri. Jadi Fear Ghost itu apa? Attack dia akan meningkat 4% dan mengurangi damage yang diterimanya sebesar 4%. Dia lebih sakit dan lebih tanker aja katanya gitu ya. Makanya dia tipenya balance teman-teman. Dan dia pisah ya, saya lupa bahas juga ini pisah dia CCG. Oke, kita bakal bahas pasifnya lagi. Bintang 1, setiap ada satu hero aliansi CCG dapat mendapatkan 1 stack dari Virgos. Otomatis kalau dia pakai full CCG, artinya apa? Artinya Virgos dia akan ada sebanyak 6 stack ya. 2 ditambah 4 kalau dia pakai 4 karakter CCG. Otomatis dia jadi 6 stack. Ya, 6 stack itu kalau ditumpuk kalian bisa lihat sendiri ya. 6 dikali 4% berarti ada sekitar 24% damage yang lebih sakit atau tingkatan attack. Dan juga damage yang diterimanya 24% lebih rendah. Itu benar-benar bagus banget coy. Nah, setiap stack dari Virgos tadi akan mengurangi enemy defense. Jadi nggak cuman mengurangi atau meningkatkan attack kita aja, mengurangi damage yang diterima kita, tapi defense dari musuh atau pertahanan dari musuh itu akan berkurang 5% setiap satu stack Virgos. Ya, di sini nggak bisa dikasih tahu berapa maksimum stack yang ada dikasih oleh Virgos, tapi kalau misalkan dilihat dari kita hitung aja 2 ditambah 4 berarti 6, otomatis musuh ini defense akan berkurang 30%. Gila, gede banget coy. Ini makanya nggak main-main untuk Kotaro Amon. Saya mau bikin dia jadi triple S ya. Atau mungkin nanti gacha 5 rotasi atau 6 rotasi lah kalau memang kuat ya. Mungkin 6 rotasi mungkin ya. Yang awalnya 5 rotasi mungkin saya bakal menaikkan dia karena punya yang pasif sebegitu GG-nya ya. Mungkin saya bakal gacha 6 rotasi. Bintang 2-nya kalian bisa lihat sendiri dia mengurangi max HP musuh sebesar 10% kalau terjadi weak ya. Agak susah sih sebenarnya tapi oke lah. Untuk ini, untuk bintang 3 teman-teman dia bakal imun terhadap debuff gitu ya. Untuk si Kotaro Amon ini yang menggunakan related stat. Misalkan ada musuh ya mengurangi attack related stat sebesar 15%. Nah, Amon ini tidak akan menerima hal itu. Pure dia imun gitu ya. Kemudian ketika si sigi karakter kita memberikan damage kepada musuh yang memiliki darah lebih dari 70%, maka si sigi tadi akan mendapatkan basic stat 5% selama 2 turn. Artinya apa? Artinya ini kan di awal turn itu kan pasti darah musuh pada full ya. Pada full, terus digecek Amon, mungkin paling banter atau paling kencang turun sampai 80% ya. Atau nanya cuma 20% aja di sini. Itu paling kencang banget ya kalau bukan lawan PvE ya. Kalau lawan PvP mungkin ya tadi ya, cuma 20% aja maksimum mungkin. Artinya apa? Artinya setiap karakter kita si Sigi menggunakan kartu di ronde pertama, itu dia bakal langsung dapat basic stat sebesar 5% selama 2 turn. Ini juga bagus ya buat naikin HP, defense, dan juga attack di 2 turn pertama untuk hero-hero si Sigi kita. Kelihatannya simpel, tapi ini benar-benar berguna banget teman-teman. Kemudian bakal menghapus semua debuff yang ada di musuh untuk terjadinya buff. Burst ya, burst. All your debuff. Oh, untuk dirinya sendiri teman-teman, bukan untuk satu tim. Ya, untuk dirinya sendiri. Ya, overall menurut saya bagus banget teman-teman karena ini kepake banget di Break the Chance ya. Di Break the Chance jarang yang pakai karena apa? Karena dia bertumpukan sama Augiri. Kemarin ada yang nanya ya,
teman saya yang mau masuk Sisiki juga minta saran apakah mau all in di Kotaro Amon atau tidak. Jawabannya all in aja. Karena saya yakin, saya jamin Amon ini bakal kepake sampai sangat jauh sekali untuk Sisiki. Kenapa di BTC kok jarang ada yang pakai? Karena di BTC itu sama kayak di server Awakening sebenarnya. Mereka tuh udah gacha Arima Ixa ya, udah Arima Ixa, tapi mereka tuh hijrah ke apa namanya? Aogiri. Itu yang salah dari mereka. Jadi Break the Chains itu mereka juga banyak yang tidak menggacha Amon, padahal potensinya bagus banget karena mereka pada pindah yang pertama, pindah ke Aogiri. Itu banyak sekali. Saya yakin kalian juga seperti itu. Mungkin yang dulunya mau masuk Sigi, akhirnya memutuskan untuk pindah ke Aogiri karena mungkin tidak bisa nahan gacha dalam waktu yang lama ya. Makanya ketika pada saat Amon keluar itu diamondnya pada sekarat gitu ya. Dan mereka udah pada mau fokus ke Aogiri juga, tidak menghiraukan si Sigi. Nah, oke mungkin saya bakal bahas ya alasan kenapa Amon Kotaro ini akan menjadi next banner dari tim Aogiri, teman-teman. Nah, di sini udah ada beberapa video. Yang pertama saya bakal tunjukin dari akunnya Zelfir ya. Dia juga sama mau gacha Amon Kotaro gitu ya di sini. Dia udah gacha Kotaro Amon. Nah, dia nunjukin bagian bawah. Ini yang penting ya. Ini yang penting. Sebentar saya ulang lagi dari sini. Ya, ini banner karnivalnya ya Amon ya. Oke. Amon karnival. Nah, ini di bagian karakter ya. Kita lihat bagian atas nih belum ada nampak si Yamori ya, karena kita mau bandingin tadi sama Yamori. Kemudian tadi ada juga beberapa karakter, tapi bukan Yamori juga. Nah, ini ditunjukin bagian bawahnya. Kalian bisa lihat ya, dalam kondisi penggacaan dari si Amon Kotaro, itu tidak ada yang menunjukkan adanya Yamori di bagian bawah. Adanya cuman si Ayato Bisai. Ayato Bisai memang udah lebih dulu ya, sekarang di global lagi rilis. Dan selanjutnya adalah Kotaro Amon teman-teman, karena memang ya tidak ada Yamori Pisai, tidak ada Yamori WT dulu yang rilis di Break the Chains ya, tapi Amon dulu teman-teman. Intinya gitu. Saya tahu ya ini udah. Kemudian saya bakal beralih ke sebelah sini ya, Senta Katsuki ini sudah selesai. Di sini adalah tipe gacha yang di bagian apa namanya eksklusifnya ya. Kemungkinan nanti Amon Kotaro mungkin ya, mungkin dibarengin sama Senta Katsuki. Cuman periodenya nggak tahu ya. Yang keluar itu Amon dulu atau Takatsuki dulu, atau mungkin Takatsuki itu rilisnya di akhir-akhir pas saat Amon mau habis gitu ya. Sebentar, saya mau lihat dulu. Nah, ya di sini ya. Jadi di sini memang ada Amon. Ya berarti banner gachanya adalah Takatsuki Sen teman-teman. Nah, kita sekali lagi dilihatin dari hero-hero si pemilik akunnya ya. Tuh. Sama sekali tidak ada Yamori WT ya teman-teman ya. Ya, tidak ada Yamori WT, cuma ada Amon Doji Makai yang memiliki atribut Pisai. Kalau kita lihat lagi, ya kita lihat spoiler lagi teman-teman. Apakah yang akan rilis ya di global ya? Hijau ini udah rilis, merah udah. Christmas ini nggak akan keluar di global karena itu untuk di Break the Chance pada tahun 2024. Ya, ya artinya Takatsuki-sen kemungkinan rilis berdekatan juga ya. Ini sedikit informasi aja karena tidak ada karakter lain selain Takatsuki-sen di sini. Yang baru dari server Awakening. Ya, tidak ada ya. Siap-siap aja mungkin Sen Takatsuki bakal rilis atau nanti dalam bentuk top up ya. Karena kemarin harusnya Sen Takatsuki itu rilis tapi malah ada si banner ini ya. Banner musim panas yang Kaneki sama Toka, entah dia dirilis dalam bentuk top up atau tidak si Takatsuki Sen. Tunggu aja. Intinya di sini tidak ada Yamori WT ya. Sekali lagi untuk periode banner ternyata Amon Dojima duluan. Oke, sekarang kita lihat lagi pada saat dia gacha Yamori, teman-teman. Ini adalah dari bos, dia itu gacha Yamori ya. Ini pada saat periode Yamori berlangsung, teman-teman. Ya, ini dia di banner Yamori ya. Nah, ini banner Yamori. Dan kita lihat juga untuk daftar hero-heronya, tidak lupa. Ya, ini karakternya, kita lihat.
Oh, kok dia nggak scroll sampai bawah ya? Mungkin di sini dia bakal scroll. Kenapa sih dia upgrade Toka terus? Nggak penting ya. Ya, dia scroll ke bawah. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi Kotaro Amon memang sudah rilis duluan, tapi dia tidak ambil. Dan sekarang periodenya adalah si Yamori, teman-teman. So, Kotaro Amon harusnya rilis lebih dulu daripada si Yamori. Karena ini kondisi gacha pada saat Yamori, teman-teman. Oke? Kemudian kita lihat lagi, ini menjadi faktor penting alasan kenapa saya memilih Kotaro Amon jauh lebih baik daripada Arima Ixa. Sebenarnya alasannya itu lebih enak dibuktikan ya. Karena kalau penjelasan aja mungkin bingung. Nah, jadi serangan awal Amon yang loncat itu, dia itu memberikan satu poin recharge kepada si Arima Ijo. Mudahnya gini ya, mungkin saya belum bisa mengasih tahu lebih detail terkait kenapa ini penting banget loncatan di awal. Jadi, pasif utama dari Arima Ijo adalah dia butuh recharge sebanyak 3 kali. Kalau recharge dia sebanyak 3 kali sudah terkumpul, dia akan bisa melakukan Chidori. Nah, Kotaro Amon di awal turn itu loncat, dia mengasih satu stack point recharge sehingga dia mempercepat untuk terjadinya Chidori di Ayato. Ya. Kemudian ini kan dapat satu recharge ya, ini dapat satu recharge lagi. Jadi recharge energi itu bakal ketika ada satu karakter melakukan skill. Tapi karena Amon ini udah loncat, itu udah dapat satu poin recharge. Kemudian ini Arima Ixa dia melakukan skill juga, dia dapat satu recharge. Dan ketika, nah ini dia bisa Chidori dalam turn pertama ya, ini agak sedikit cepat. Dan Juzo ini juga sama kayak Kotaro Amon, dia kan nge-skill ya, cing gitu ya. Nanti akan ada bonus tambahan lagi, satu skill lagi. Itu akan memberikan recharge juga. Jadi recharge dari si Arima Ijo itu akan dapat 2 dari Juzo doang. Dari Amon loncatan pertama itu sudah 1. Otomatis dia itu bisa melakukan Chidori lebih dari 2 kali dalam satu ronde, teman-teman. Dalam ronde pertama. Kalau dulu itu belum ada Juzo ini, si Arima Ijo ini belum bisa melakukan Chidori gitu ya. Tapi dengan adanya Juzo ini atau udah ada Amon aja, udah ada Amon dia bisa melakukan satu Chidori doang pada ronde pertama. Tapi kalau ada si Juzo Suzuya yang warna biru, ini dia recharge-nya bisa lebih dari 2 kali dalam ronde pertama. Ya tergantung slotnya ya. Kalau slotnya ada 3, artinya Chidorinya cuma bisa lakuin 2 kali doang. Tapi kalau slotnya ada 4, itu dia Chidorinya bisa sebanyak 2 kali, teman-teman. Sorry. Kalau dia slotnya ada 3, recharge-nya atau Chidorinya bisa 2 kali. Tapi kalau ada 4, Chidorinya bisa lebih dari 2 kali ya, 3 kali. Kenapa? Karena gini, ini kan loncatnya 1. Ini kan misalkan ada 3 slot. 1 dari loncat, dapat recharge nih. Kemudian, Juzo Suzuya pakai kartu pertama, cing gitu nyerang ini ya. Itu dapat 2 kan recharge dia. Kemudian pasif Juzo itu dia akan ada serangan tambahan ketika dia melakukan penyerangan. Otomatis dia nyerang lagi, jebret. Otomatis di sini recharge udah ada 3. Dan di sini tadi kan ada 3 slot ya, anggaplah 3 slot. Slot kedua, slot ketiga ini bisa langsung kalian pakai Arima aja karena recharge dia sudah ada 3 di atas dari Juzo 2 dari Kotaro Amon 1. Slot kedua, slot ketiga kalian bisa pakai Arima Ijo yang nanti Chidorinya itu bisa dilakuin sebanyak 2 kali di ronde tersebut. Gitu ya. Jadi dia bisa 2 kali Chidori. Nah, kalau slotnya ada 4 ya berarti dia bisa Chidori 3 kali ya. Tergantung dia punya kartu 3 Arima nggak di ronde pertama. Kalau ada 3 Arima ya udah, wassalam lah tim musuh. Ini makanya alasan kenapa di Grand Final Pinnacle Showdown dari PvP ya. Yang kemarin yang pemenang adalah Oshinhe. Di server Break the Chain itu pemenangnya adalah tim Shishigi, teman-teman, yang sekarang kalian lihat di bagian depan ya. Nah, ini kan gini ya, nyerang terus dia dapat bonus skill lagi ya. Nah, dia tuh bisa langsung Chidori, teman-teman. Nah, curang banget memang. Chidori lagi nih.
Nah, gitu ya. Jadi memang sepenting itu ya untuk Kotaro Amon dan Juzo Suzuya, teman-teman. Oke. Oke, ini bakal kalah juga ya. Ini match terakhir lawan Aogiri. Jebret. Gecekannya sakit banget ya. Emang udah triple S soalnya. Sekali gecek langsung setengah. Ya mungkin dia ini main core-nya bukan Aogiri ya, tapi Shishigi dan juga yang pertama adalah Anteiko. Mungkin dia tim utamanya adalah Anteiko, tapi tetap aja terbantai ya. Jebret. Ya akhirnya dia menjadi pemenang di Pinnacle Showdown. Oke, mungkin gitu aja ya teman-temannya. Kita tunggu aja nanti di server global. Sekitar 2 minggu lagi, tapi kemungkinan besarnya adalah Amon Dojima. Saya pribadi akan gacha 6 rotasi atau 5 rotasi. Jadi ditunggu aja ya dari video gacha saya. Oke, mungkin gitu aja penjelasan terkait Kotaro Amon. Bagi kalian yang mau masuk CCG, wajib banget diambil. Kalau kalian nggak masuk CCG, cukup bintang 0 ya. Jangan sampai kalian tergoda lagi dan all in ke sana untuk Aogiri. Udah saya jelaskan 100 kali ya. Tolong jangan sembarangan gacha gitu ya. Biar kalian nih nanti nunggu si Yamori WIT aja. Kalau kalian nggak bisa nahan gacha ya terima sendiri konsekuensinya nanti pada saat Yamori WIT ya. Tidak ada diamond. Kalian bakal sulit buat bersaing dengan Aogiri-Aogiri lainnya. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.